Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita akan coba bahas tentang elemen penyimpan data 1 bit, latch dan flip-flop. Kita ulas kembali bahasan kita sebelumnya bahwa di rangkaian sekuensial dia itu keluarannya atau karakteristiknya keluarannya itu dia tergantung selain masukan pada saat ini dia juga tergantung dari nilai keluaran sebelumnya. Nah, untuk menyimpan nilai keluaran sebelumnya itu maka diperlukan sebuah elemen penyimpan. Ini yang kemudian membedakan antara rangkaian sekuensial dengan rangkaian kombinasional yang juga kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Di sana ada multiplexer, decoder, demultiplexer, encoder, dan converter yang ada di rangkaian kombinasional. Nah, di bagian rangkaian sekuensial ada elemen penyimpan yang kemudian dia itu digunakan nanti untuk menyimpan nilai sebelumnya. Karena rangkaian sekuensial sekali lagi dia nilai keluaran pada saat ini tergantung dari nilai keluaran sebelumnya yang tersimpan di elemen penyimpan. Kemudian kita nanti akan bahas dua buah elemen penyimpan, yaitu yang berupa latch dan flip-flop. Latch dan flip-flop ini masing-masing dia mampu menyimpan data 1 bit. Tapi nanti ada perbedaan perilaku antara latch dengan flip-flop. Di awal saya ingin mencoba menyampaikan bahwa latch ini nanti dia di-trigger oleh level. Jadi nanti keluaran dari latch dia itu di-trigger oleh level yang nilainya 0 atau 1. Sedangkan yang flip-flop nanti dia di-trigger oleh transisi. Bagaimana penjelasan tentang level dan transisi akan kita uraikan di pembahasan kita hari ini. Kemudian latch itu sendiri ada beragam tipe. Yang pertama adalah SR latch, set reset latch, kemudian ada latch SR yang tergerbang, dan yang terakhir kita nanti akan bahas juga tentang data latch yang kita sebut sebagai DLatch. Inilah elemen penyimpan 1 bit ya untuk data. Kemudian untuk flip-flop kita akan bahas tentang DFF atau data flip-flop, kemudian toggle flip-flop, TFF, dan ada JK flip-flop. J-nya ini nanti menunjukkan masukan, ada masukan J, ada masukan K, demikian juga T ini dia juga menunjukkan masukan, tapi masukan ini nanti akan mempengaruhi bagaimana keluaran dari masing-masing flip-flop ini. Baik, diharapkan setelah mempelajari materi ini Anda bisa membedakan antara latch dan flip-flop, kemudian Anda juga mampu merancang, menganalisis fungsi karakteristik dari latch dan fungsi karakteristik dari flip-flop. Materi nanti silakan Anda bisa unduh di website ini, materi lengkap bisa menjadi sarana pembelajaran Anda. Kemudian Anda juga bisa mempelajari nanti di buku acuan yang kita gunakan dari bab 11.1 sampai bab 11.3, masing-masing nanti akan membahas tentang latch maupun flip-flop. Nah, untuk rangkaian sekuensial kita bisa mencoba melihat contohnya itu di sistem kontrol alarm yang bisa Anda lihat di gambar ini ya. Ada masukan berupa sensor. Ini masukan, kemudian keluaran berupa alarm. Yang dikehendaki adalah kalau misalnya sensor, katakanlah dia mendeteksi, katakanlah sensor sentuh ya, sensor sentuh atau sensor deteksi orang atau sensor yang lain, dia mendeteksi ada satu kondisi yang membuat nilai set sama dengan 1, misalnya sensor tersentuh set sama dengan 1, diharapkan nanti alarm ini dia bisa berbunyi. Alarm berbunyi pada saat set sama dengan 1. Kemudian kalau misalnya nilai sensor ini dia nilainya sama dengan 0, ya, yang ditunjukkan misalnya sensor dia sudah tidak disentuh, tidak ada orang lewat, dan seterusnya yang membuat nilai set sama dengan 0, alarm ini dia masih nyala atau nilainya 1. Jadi nanti nilai sensor ini dia akan membuat keadaan alarm dia berubah dari tidak berbunyi maupun berbunyi. Tapi kemudian walaupun kemudian nilai set ini berubah dari 1 ke 0, diharapkan alarm ini dia masih tetap berbunyi atau nilainya 1 sih. Sehingga nanti diperlukan satu elemen penyimpan, elemen memori ini ya, elemen memori yang digunakan untuk menyimpan apakah sensor ini sudah mendeteksi atau belum. Jadi kalau misalnya set sama dengan 1, kemudian keluaran
atau alarm berbunyi atau di sini nilainya 1, begitu set sama dengan 0, harapannya alarm masih nilainya sama dengan 1. Dia akan terus berbunyi ya, akan terus berbunyi karena state atau nilai dari keadaan alarm ini sudah tersimpan di elemen memori yang nilainya 1. Alarm baru kemudian mati kalau misalnya reset kita setel ya nilainya sama dengan 1. Begitu reset sama dengan 1, maka alarm dia akan mati. Nah, kalau Anda lihat dari perilaku rangkaian ini ya atau sistem ini, Anda bisa melihat bahwa ada satu kebutuhan elemen memori untuk menyimpan keadaan alarm. Kalau tidak ada elemen memorinya, apa yang terjadi? Kalau tidak ada elemen memori, maka alarm dia akan reaktif ya terhadap masukan sensor ini. Kalau sensor set sama dengan 1, alarm nyala. Kalau set sama dengan 0, alarm mati. Dan itu bukan satu keadaan yang dikehendaki dari sistem ini. Yang dikehendaki adalah begitu sensor dia mendeteksi katakanlah ada orang lewat atau ada misalnya untuk keamanannya pembobolan pintu rumah, begitu dia nyala, kalau orang sudah lewat, harapannya alarm masih tetap nyala, tidak mati. Ini yang kemudian menunjukkan perilaku dari rangkaian sekuensial yang kemudian kita akan memerlukan sebuah elemen memori ini untuk menyimpan nilainya. Kemudian elemen memori itu bisa diimplementasikan dengan dua buah gerbang not seperti ini. Kita coba analisis, misalnya masukkan di sini 0, maka keluaran dia sama dengan 1, di B ya, di B sama dengan 1, di sini juga sama dengan 0, dan dia akan terus muter di sini ya, 0, 1, 0, 0, 1, 0, dan seterusnya. Kita bisa melihat bahwa rangkaian ini dia bisa menjaga satu keadaan, yaitu A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Kalau kemudian nilai A sama dengan 1, maka B sama dengan 0, keluaran dia akan sama dengan 1, dan dia pun akan terus muter di sini. Artinya dia bisa menjaga dua buah state, yaitu yang state B sama dengan 1 atau state keluaran sama dengan 0 di sini ya, atau keadaan keluaran sama dengan 1. Dan dia tidak berubah. Bagaimana kemudian kita bisa merubah? Untuk merubahnya kita perlu ada elemen kontrol. Elemen kontrol diimplementasikan dengan dua buah transmission gate, TG ini. Anda sudah mempelajari bagaimana prinsip kerja TG. Yang kemudian TG ini dia dikontrol oleh masukan load. Load nilainya bisa 0 atau 1 ya. Kalau nilai 0 maka yang terjadi Y akan sama dengan A karena yang aktif itu adalah TG2. Kalau load sama dengan 0. Load sama dengan 1, maka yang akan aktif adalah TG1, A akan sama dengan data. Sehingga kalau kita bisa menganalisis seperti ini, kalau misalnya load sama dengan 0, dan kondisi A katakanlah nilai awalnya adalah 0, B sama dengan 1 ya, maka Y-nya akan sama dengan 0. Dan yang akan aktif itu adalah TG2. TG2 ini akan aktif sehingga nanti Y akan sama dengan A. Nilai kondisi ini dia akan terus dijaga selama load sama dengan 0. Keluaran akan sama dengan 0. Bagaimana kemudian Anda ingin mengubah Y sama dengan 1 atau keadaan kita ingin ubah ya bahwa keluarannya dia akan sama dengan 1. Yang kemudian perlu dilakukan adalah Anda memasukkan nilai data ini sama dengan 1, kemudian load Anda ubah nilainya jadi 1. Begitu load sama dengan 1, yang akan aktif adalah TG1. TG1 akan aktif, TG2 dia tidak akan aktif. Sehingga data 1 ini dia akan masuk ke A. A nilainya akan sama dengan 1, B nilainya akan sama dengan 0, dan Y nilainya akan sama dengan 1. Baik, ini keluaran seperti ini. Baru kemudian kita ubah lagi nilai load-nya sama dengan 0. Begitu nilai load sama dengan 0, maka di sini dia tidak aktif. Yang aktif itu adalah TG2. Begitu TG2 aktif, maka nilai ini dia akan terjaga seperti ini. Ini prinsip kerja dari elemen memori terkontrol. Anda harus bisa menganalisis ya. Kalau diberikan satu rangkaian, Anda bisa menganalisis prinsip kerja dari rangkaian tersebut. Anda bisa melihat juga bahwa kita bisa mengubah
mengubah keadaan dari keluaran Y ya. Y bisa kita ubah nilainya dengan memberikan masukan load ini. Dan nilai ini pun masih bisa kita jaga dengan memberikan load sama dengan 0. Itu prinsip kerja dari memori terkontrol. Nah, salah satu wujud dari elemen memori terkontrol itu adalah latch. Wujudnya latch yang mampu menyimpan data 1 bit, kemudian untuk menyimpan 1 bit atau state ya, kita akan butuh 1 buah latch, tipenya ada SR latch, kemudian SR latch tergerbang, dan ada latch data. Kita akan mencoba melihat masing-masing perilakunya. Kalau latch itu sendiri bisa kita terjemahkan secara bebas, dia itu merupakan elemen pengunci ya, elemen pengunci. Baik, bentuk yang pertama itu adalah latch SR. S-nya itu sebagai set, ini set ya. Kemudian R-nya itu adalah sebagai reset. Kita sudah memahami bahwa set itu dia digunakan untuk membuat keluaran sama dengan 1. Sehingga untuk membuat nilai key sama dengan 1, Anda setel setnya sama dengan 1, resetnya sama dengan 0. Anda bisa mencoba menganalisis rangkaian bahwa keluaran di sini akan sama dengan 0 ya. Keluaran dari NOR yang pertama dia akan sama dengan 0, keluaran key dia akan sama dengan 1. Kalau misalnya set sama dengan 1, reset sama dengan 0. Bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat keluaran sama dengan 0? Keluaran sama dengan 0 diberikan dengan reset sama dengan 1, dan ini sama dengan 0. Nah, begitu ini nilainya 1 akan masuk ke sini ya, akan masuk ke sini, 1 dinorkan dengan 0, dia akan menghasilkan di sini 0. 0 kemudian dinorkan dengan 1 akan menghasilkan 0. Seperti itu ya, jadi prinsip kerja dari latch SR dengan menggunakan gerbang NOR ini adalah seperti ini. Nah, bentuk yang lain Anda bisa membuat dengan menggunakan bentuk yang simetris seperti ini, keluarannya itu adalah key A dan key B. Dan secara untuk yang tiga baris yang pertama, bahwa nilai key A itu akan sama dengan not key B, dan sebaliknya ya, key B akan sama dengan not key A. Anda bisa mencoba menganalisis yang tadi ya, misalnya set sama dengan 1, reset sama dengan 0, yang terjadi itu adalah keluaran di sini dia akan sama dengan 1, sama dengan 0 ya, 0 dinorkan dengan 0 akan menghasilkan 1. 1 di sini akan dinorkan dengan 1 akan 0 dan seterusnya. Nilai QA akan sama dengan ini ya, nilai QA akan sama dengan 1. Demikian juga kalau reset sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, ini adalah perilaku dari latch SR. Namun ada satu kondisi yang kemudian membuat latch SR ini dia mempunyai kelemahan, yaitu yang kita sebut sebagai kondisi race. Bagaimana kita bisa mencoba menggambarkan ya kondisi race itu. Misalnya seperti ini. Pertama nilai set sama dengan 1, katakanlah ya, tadi kita coba berikan nilai set sama dengan 1, nilai reset sama dengan 0. Yang terjadi itu adalah key B sama dengan 0, key A akan sama dengan 1. Tadi kita sudah mencoba menganalisis ini ya, Anda silakan nanti bisa menganalisis sendiri keluaran dari tiap-tiap gerbang NOR ini. Kemudian kalau misalnya kita ubah, reset nilainya sama dengan 1, dan S nilainya tetap sama dengan 0. Begitu R sama dengan 1, maka di sini dia nilainya akan sama dengan 0 ya. Jadi Anda bisa melihatnya dari sini. 0 dinorkan dengan 1 akan menghasilkan 0 ya. 0. Kemudian 0 ini akan masuk ke gerbang ini, Anda norkan dengan 1 akan menghasilkan 0. Sehingga nanti keluarannya menjadi 0, 0. Kalau masukkan 1, 1. Nah, problem terjadi kalau misalnya masukannya sekarang menjadi 0 dan 0. Di sini Anda ubah 0 dan 0. Baik, begitu 0 di sini berubah jadi 0 dan 0, yang terjadi itu adalah kondisi balapan
balapan ya, race kan berarti balapan gitu. Mana gerbang yang lebih cepat? Kalau misalnya yang lebih cepat itu adalah gerbang A, ini ya gerbang A, dia lebih cepat daripada gerbang B. Yang terjadi adalah keluaran di QA ya, dengan masukan 0, 0, ini ya dengan masukan 0, 0, maka dia akan menghasilkan keluaran sama dengan 1. Sehingga nilai 1 ini akan masuk ke gerbang yang ke B. 1 dinorkan dengan 0, dia akan menghasilkan 0. Ini akan menghasilkan 0. 0 akan masuk ke sini, akan menghasilkan 1, dan seterusnya. Dia akan terkunci ya, nilainya akan sama dengan 1. Itu yang pertama, kalau A lebih cepat daripada B. Sekarang kalau misalnya sebaliknya, B lebih cepat daripada A. Ini misalnya B lebih cepat dari A. Tadinya ini nilainya 0 ya, ini B lebih cepat dari A. Maka yang terjadi adalah dia akan mengambil nilai keluaran dari sini ya. Nilai keluaran dari QA nilainya 0. Tadinya ini 0. Anda lihat dari nilai ini ya sebelumnya. QA sama dengan 0. 0 dinorkan dengan 0, dia akan menghasilkan nilai 1. 1 akan mengunci masuk ke A, sehingga akan menghasilkan nilai 0. Jadi ini ada dua kondisi ya. Dia nilainya bisa 0 atau bisa 1. Ini kita sebut sebagai kondisi race. Kondisi race yang menunjukkan bahwa gerbang mana yang lebih cepat itu yang kemudian akan mengunci, akan menghasilkan nilai keluaran. Kalau A lebih cepat maka menghasilkan nilai 1, kalau B lebih cepat maka nilai QB-nya akan sama dengan 1, Q-nya akan sama dengan 0. Itu penjelasannya dari kondisi race. Anda diharapkan juga mampu memahami apa itu kondisi race. Kondisi race terjadi di latch SR ini. Kalau diagram pewaktuannya seperti ini, Anda nanti bisa mencoba melihatnya. Nah, kalau misalnya kita sudah mempunyai latch SR, kita bisa memasang latch SR itu ke sistem tadi ya, alarm control yang mampu menyimpan data 1 bit, sehingga nanti alarm bisa berbunyi kalau sensor nilainya sama dengan 1 dan akan terus berbunyi sampai reset sama dengan 1. Bagaimana kemudian latch SR tergerbang? Latch SR tergerbang prinsipnya adalah kita menambahkan gerbang tambahannya di depan sini dengan memberikan satu masukan clock. Clock inilah yang kemudian akan mengontrol perilaku dari latch SR tergerbang ini. CLK atau detak atau sinyal pewaktuan yang kita berikan untuk kemudian bisa mengeset kondisi. Nah, nilai CLK nanti akan menentukan bagaimana key-nya. Anda bisa melihat di tabel karakteristik ini, bahwa kalau CLK sama dengan 0, maka key-nya tetap. Tapi kalau misalnya CLK sama dengan 1, nilai key dia akan sesuai dengan nilai SR-nya. Kalau SR-nya 1, 0, maka akan menghasilkan key sama dengan 1. Kalau SR-nya 00, key-nya tetap ya. Kalau SR-nya 11, ini tadi yang kita sebut sebagai race ya, kondisi race. Unknown, nilainya bisa 0, bisa 1. Atau kalau di sistem digital kita nyatakan nanti dengan X. X itu kalau misalnya di diagram pewaktuan akan muncul sinyal yang dia warnanya merah, X, dan itu perlu mendapat perhatian bagi perancang. Nah, SR latch nanti bisa kita nyatakan dengan simbol seperti ini, ada masukan S ya. Ini S, ada CLK, ada R, ada Q, ada not Q. Ini biasanya kita sebut sebagai not Q. Ini not Q-nya ada di sini. Atau QA atau QB ya, karena tidak tepat juga kita nyatakan ini sebagai not Q. Karena begitu kita nyatakan sebagai not Q, maka kemungkinan nilainya juga akan berbeda ya kalau misalnya yang di bagian bawah ini satu-satu, walaupun kemudian dia nilainya adalah unknown. Ini pun masih mengalami kondisi race. Nah, bentuk menggunakan NOR kemudian bisa kita gantikan dengan menggunakan NAND, gerbang NAND seperti ini, dan NAND itu lebih banyak digunakan daripada gerbang yang NOR ini. Silakan nanti Anda bisa mencoba menganalisis ya perilaku ini. Kalau misalnya CLK sama dengan 1 yang menunjukkan aktif,
S set sama dengan 1, R sama dengan 0, maka keluaran di sini dia akan sama dengan keluaran Q ya, akan sama dengan 1. Anda bisa menelusurinya, di sini nilainya akan sama dengan 0 ya. Kemudian di sini nilainya akan sama dengan 0 juga. 1, ini 1 ya, ini akan sama dengan 1. Kemudian apapun nilai dari Q bar akan menghasilkan nilai Q sama dengan 1 karena dinenkan dengan 0. Kemudian begitu ini 1, dia di sini akan nilainya akan sama dengan 0. Seperti itu ya. Ini silakan nanti untuk nilai yang lain Anda bisa mencoba menganalisis gerbang ini. Berikutnya untuk menghindari kondisi race tersebut ya, maka dibuat struktur yang kita sebut sebagai delets. Inilah elemen penyimpannya 1 bit. 1 bit. Dengan masukan hanya berupa data latch seperti ini. Data masukan D ini menjamin bahwa nilai S dengan nilai R ini dia tidak akan sama karena ini akan ada gerbang node, sehingga kalau data sama dengan 0 maka S sama dengan 0, R sama dengan 1. Kalau data sama dengan 1, S sama dengan 1, R sama dengan 0. Yang lain ini ada clock ya, clock yang digunakan nanti untuk ini mirip seperti yang tadi SR tergerbang, tapi kemudian datanya dia menggunakan masukan seperti ini dengan menggunakan gerbang node seperti ini. Perilakunya ini ditunjukkan di tabel karakteristik seperti ini. Kalau CLK sama dengan 0 maka Q-nya tetap, CLK sama dengan 1 maka Q akan sama dengan D. Ini Q akan sama dengan D saat CLK sama dengan 1. Ini yang kemudian menunjukkan bahwa latch ini dia bekerja ya berdasarkan level CLK. CLK-nya levelnya 0 atau levelnya 1. Kalau levelnya 1 maka dia aktif sebagai latch ya, akan mengunci, sedangkan level sama dengan 0 maka nilainya akan sama. Ini latch. Kemudian simbol ini juga perlu Anda pahami, simbol delatch itu kita nyatakan dalam gambar seperti ini. Ada masukan, ini in ya, inputnya ada D, kemudian ada CLK. Nanti yang membedakan dengan flip-flop bahwa simbol flip-flop itu di depannya itu ada paruh. Ada paruh yang dia itu menunjukkan transisi. Kemudian ada keluaran Q, ada keluaran Q bar. Nah, salah satu karakteristik dari latch ini bisa kita lihat bahwa dalam satu perubahan ya, dalam satu periode clock, ini kita sebut sebagai periode clock itu ini, kemudian dalam satu periode aktif clock yang nilainya sama dengan 1, nilai Q dia bisa berubah 2 kali. Anda bisa melihat di sini ya, dia kan dari 1, ini 1, ini 0. Dia bisa berubah lebih dari satu kali. Inilah yang kemudian membedakan nanti dengan flip-flop. IC latch diimplementasikan dengan misalnya 74279 untuk SR, jumlahnya ada 4 dan sifatnya dia aktif rendah. Aktif rendah itu dalam arti nanti CLK-nya harus nilainya 0 ya. Kemudian 74373 itu adalah latch data transparan dengan keluaran 3 keadaan. 3 keadaannya nanti ditunjukkan di sini yang akan membuat Q-nya itu nilainya bisa 0, bisa 1 dan bisa Z. Z ini dia menunjukkan high impedance ya, yang dia itu dikontrol oleh masukan OE. OE itu adalah output enable yang dia akan membuat keluarannya itu aktif atau tidak, dan dia sifatnya aktif rendah ya. Kalau aktif dia nilainya bisa 0 atau 1. Kalau tidak aktif nilainya Z. Kita ulas kembali bahwa Z ini dia penting nanti untuk kalau misalnya Anda ingin mengirimkan data ke bus. Ini bus data yang kemudian di sini banyak komponen. Misalnya ini ada B, ada A yang juga dia ingin mengirimkan data ke sini. Nah, untuk kemudian mengizinkan komponen mana yang kemudian akan menggunakan bus ini, maka harus ada output 3 keadaan. Kalau misalnya A yang mengirimkan, maka A-nya dia aktif, B-nya dia harus tidak aktif. Tidak aktif itu dalam artian dia itu harus terputus dari bus ini. Untuk kemudian bisa membuat terputus, Anda bisa menggunakan output 3 keadaan seperti ini. Ini nanti akan dibahas secara lebih lanjut di kuliah yang lain. Misalnya arsitektur komputer, Anda akan menjumpai yang seperti ini.
Berikutnya yang kemudian perlu Anda pahami adalah Anda bisa membaca diagram skematik seperti ini, atau skematik rangkaian. Anda bisa melihat ya bahwa memang OE ini adalah output enable, ini output enable, digunakan untuk menentukan ya nilai key-nya itu 0, 1 atau Z. 0 atau 1 dia akan tergantung dari nilai key-nya ya di sini. Kalau misalnya dia tidak aktif, maka keluaran akan Z, mengambang atau high impedance ya, high impedance atau impedansi tinggi. Kalau aktif dia akan sesuai dengan key-nya. Kemudian LE itu adalah CLK yang kita pahami ya, yang kita sesuaikan dengan bahasan di slide berikutnya bahwa ini adalah CLK, latch enable, yang dia digunakan nanti untuk menentukan ya kerja dari latch ini. Apakah nanti modenya itu transparan, aktif dan baca register, artinya nanti keluaran di sini dia akan tersimpan, atau dikunci dan baca register dengan LE-nya sama dengan low ya, dengan 0, karena ini adalah aktif rendah, atau mode yang ketiga gitu, dikeluarkan hasilnya di sini. Jadi ada 3 mode ini. Anda silakan nanti bisa mencoba menganalisis ya dengan memberikan masukan OE, LE ini ke dalam sini, sehingga Anda mampu memahami apa fungsi dari sinyal OE, apa fungsi dari sinyal kontrol LE, latch enable ya. Latch enable ini di slide sebelumnya kita sebut sebagai CLK. Inilah CLK-nya gitu. Oke, sekarang terkait dengan sensitivitas sinyal, tadi sudah saya singgung bahwa ada level sensitif, artinya keluarannya itu nanti dikontrol oleh level atau di-trigger oleh level, dan ada juga edge trigger. Kalau level sensitif itu artinya nilainya nanti 0 atau 1. Sedangkan edge trigger itu nanti karena edge trigger atau sisi, maka yang akan memicunya itu adalah transisinya. Kalau transisi sinyal clock ya, sinyal clock itu ada dari 0 ke 1 yang kita sebut sebagai naik ya, naik atau simbolnya seperti ini, atau dari 1 ke 0 ini turun, yang bisa kita simbolkan dengan arah panah turun ini. Nah, kita bisa menyatakan bahwa level sensitif ini ada di latch. Latch itu adalah level sensitif, elemen yang level sensitif. Sedangkan yang edge trigger ini adalah elemen flip-flop. Dan ada istilah yang kemudian kita sebut sebagai post edge, ini transisi naik, yang seperti ini ya, atau neck edge, atau transisi turun seperti ini. Nah, kita coba nanti membedakan perilaku antara flip-flop ini dengan latch. Kita bahas terlebih dahulu terkait dengan flip-flop. Apa itu flip-flop? Flip-flop sama juga dengan latch ya, dia mampu menyimpan data 1 bit, tapi state-nya atau keluarannya dia berubah hanya sekali. Ini yang membedakan nanti dengan dengan latch ya, yang dia merupakan level sensitif. Ini adalah edge trigger. Sehingga nanti perilakunya itu adalah state-nya hanya bisa berubah sekali dalam satu periode clock. Dan nanti modelnya ada DFF, ada TFF, ada CKFF, yang kemudian bisa kita susun dengan menggunakan master slave flip-flop atau edge trigger flip-flop. Kita masing-masing akan coba bahas itu. Baik, yang pertama adalah master data di flip-flop. Dia tersusun atas 2 buah latch. Latch pertama itu adalah latch master, dan latch yang kedua adalah latch slave, sehingga disebut sebagai master slave ya, tuan dan budak. Ini yang di depan, kemudian ini yang di belakang. Nah, kita bisa mencoba menganalisis ya dengan memberikan masukan, misalnya di sini 0, di sini 0. Ini yang pertama di sini ya. Kemudian QM dia nilainya akan sama dengan tetap ya, nilainya tetap tidak berubah karena clocknya sama dengan 0. QM akan sama dengan katakanlah awalnya 0, sehingga nanti dia masukkan clock ini, dia juga akan masuk ke sini, dan QS dia nilainya akan sama dengan 0 juga. Nanti kalau misalnya ini berubah, clock sama dengan 1,
kemudian D-nya dia masih 0, dia QM-nya dia akan tetap, QS-nya sama dengan tetap. Nah, Anda coba nanti bisa menganalisis ya untuk beragam masukan clock dengan D ini, bagaimana nilai QM-nya, bagaimana nilai Q-nya, dan perilaku nanti yang akan kita coba dapatkan itu adalah bahwa perubahan Q di sini dia terjadi pada saat transisi turun. Ini transisi turun, ini transisi turun, transisi turun. Kita bisa mengamati di sini. Begitu ada transisi turun di sini, dia akan melihat nilai D-nya. D nilai 1, maka Q dia berubah. Dan nilainya dari 0 menjadi 1. Kemudian dia akan melihat lagi di transisi yang kedua. Transisi turun ini nilai D-nya sama dengan 0. Begitu nilai D-nya sama dengan 0, maka Q-nya dia akan berubah dari 1 ke 0. Kemudian transisi yang ketiga, ini turun ya. Transisi turun yang ketiga ada di sini. Dia akan melihat nilai D-nya sama dengan 1, kemudian Q-nya dia akan berubah dari 1 menjadi 0. Ini adalah prinsip kerja master D flip-flop. Dia bisa menunjukkan ya, dari perilaku ini kita bisa menyatakan bahwa master slave D flip-flop yang ada di dalam rangkaian ini, dia merupakan next edge trigger flip-flop ya. Jadi ini adalah flip-flop, D flip-flop yang dia di-trigger oleh transisi turun. Kenapa transisi turun? Karena transisi turun inilah yang kemudian dia akan membuat nilai Q ini berubah atau tidak. Nilai ini Q berubah sesuai dengan masukan D-nya. Begitu D-nya sama dengan 1, dia nilainya akan sama dengan 1, D-nya sama dengan 0, nilai Q-nya dia akan sama dengan 0 juga. Ini master slave flip-flop. Nah, simbol DFF transisi turun dengan master slave flip-flop itu bisa kita nyatakan dalam simbol seperti ini. Kemudian tabel karakteristiknya bisa kita nyatakan seperti ini. Satu hal yang perlu Anda perhatikan bahwa di sini ya, di bagian CLK ada simbol yang menunjukkan arah panah ke bawah. Dia itu menunjukkan transisi turun. Begitu ada transisi turun, maka nilai Q-nya dia akan sama dengan D. Begitu tidak ada transisi turun, nilai apapun dari nilai D tidak akan mempengaruhi nilai Q-nya. Q-nya dia akan tetap di sini ya, Q-nya. Kemudian dari sisi simbol bahwa DFF dia itu di depannya ada tanda paruh. Ini dia menunjukkan DFF. Beda dengan latch ya, bahwa latch itu tidak ada simbol seperti ini. Tidak ada tanda paruh. Untuk latch, sedangkan flip-flop dia ada tanda paruh. Kemudian yang simbol nibble ini dia menunjukkan neck edge. Jadi neck edge-nya ini disimbolkan dengan knot, gerbang knot seperti ini ya, dengan nibble yang menunjukkan dia itu adalah negative edge. Nah, terkait dengan kehandalan sinyal atau kehandalan sistem ya, sistem digital, Anda perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai setup time dan hold time. Setup time ini adalah waktu minimal yang diperlukan untuk nilai D harus stabil dahulu sebelum ada transisi. Jadi kalau Anda lihat di sini ada transisi turun, maka setup time itu adalah waktu minimalnya. Ini waktu minimal D, dia harus nilainya stabil terlebih dahulu. Sehingga nilai yang kemudian akan dianggap ya, itu adalah nilai yang ini. Nilai yang di dalam sini dia itu tidak akan dianggap. Yang dianggap adalah nilai sebelum TSU ini yang akan mempengaruhi nilai keluaran. Kemudian hold time itu adalah waktu minimum dari transisi ini. Nilai D-nya itu tetap. Nilai D harus tetap dijaga selama waktu minimum ini setelah ada transisi turun ini. Nah, bagaimana kemudian ininya ya, apa implikasinya kalau misalnya setup time ini dengan hold time ini dia tidak dipenuhi. Anda bisa melihat bahwa kalau misalnya D katakanlah seperti ini ya, dia berubah seperti ini. Tapi perubahan nilainya itu ada dia lebih kecil dari T setup. Anda bisa melihat di sini ya, misalnya ini berubah dari 0 kemudian satunya ada di sini. Maka implikasinya adalah nilai Q-nya dia itu akan tetap 1. Karena yang akan diambil itu adalah
di sini ya, nilai D yang akan diambil adalah yang di sini. Nilainya akan sama dengan 0 dan seterusnya. Termasuk juga yang hold time. Anda perlu memperhatikan nanti parameter setup time ya dengan hold time ini pada saat Anda merancang sistem sehingga dihasilkan sistem yang handal. Ini termasuk adalah kehandalan sistem. Bahwa memang kalau secara idealnya ya tidak ada waktu TSU dengan TH. Tapi dalam implementasinya TSU dengan TH ini ada, sehingga ini perlu Anda perhatikan. Berikutnya adalah post-age trigger DFF. Ini bisa diimplementasikan dengan menggunakan rangkaian yang seperti ini. Silakan nanti Anda bisa mencoba menganalisis ya bagaimana perilakunya kalau D sama dengan misalnya ya clock sama dengan 1, kemudian D sama dengan atau ini ada dari 0 menjadi 1, kemudian dari 1 menjadi 0, berikutnya Anda masukkan nilai D 0 dan 1, bagaimana nanti perilaku dari Q-nya. Nanti Anda bisa melihat ya, ringkasannya itu adalah bahwa nilai Q dia akan berubah pada saat ada transisi naik. Ini analisisnya seperti ini. Anda berikan masukan saja CLK D dengan memberikan kombinasi nilai seperti ini. Kemudian Anda bisa melihat bahwa pada saat CLK naik, maka Q akan sama dengan D. Seperti ini. Dan simbol untuk positive edge DFF itu tidak ada nibel. Ini simbolnya. Paruh dia menunjukkan DFF. Kemudian tidak tiadanya nibel di sini dia menunjukkan positive edge. Nah, perilakunya Anda bisa melihat di sini ya. Anda bisa melihat nanti dari dari CLK D dengan Q bahwa perubahan Q dia terjadi pada saat transisi naik. Anda lihat aja ini transisi naik, ini transisi naik, ini naik, 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 naik. Kemudian dia akan melihat nilai D-nya. D-nya dia akan sama dengan 0. Di sini D-nya dia akan sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1. Kemudian ini D-nya sama dengan 0. Ini 0. Kemudian ini 1, ini 1, ini 0. Jadi nanti Anda bisa menghasilkan nilai Q-nya ini 0 ya. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Seperti itu ya terkait dengan DFF. Anda salah satu kompetensi yang kemudian diharapkan Anda mampu membaca nanti diagram pewaktuan atau Anda bisa membuat diagram pewaktuan dan Anda bisa menganalisisnya. Ada simulasi juga ya, simulator yang kemudian bisa membangkitkan diagram pewaktuan seperti ini. Silakan nanti Anda bisa memanfaatkan simulator digital untuk kemudian bisa menganalisis satu rangkaian. Oke, kita sudah mengenal dua buah flip-flop, yaitu yang positive edge ya, dengan yang negative edge. Ini positifnya, ini yang negative edge. Bagaimana kemudian kita membandingkan perilaku dari latch dengan positive edge dan negative edge. Ini yang pertama adalah data latch. Ini keluaran dari data latch. Ini post edge ya, ini post edge, DFF, dan ini adalah neg edge. Salah satu perbedaan mencolok antara latch dengan flip-flop, Anda bisa melihat itu dari keluaran QA ya, keluaran QA. Keluaran QA itu dia akan keluaran akan mengikuti D pada saat terjadi level clock sama dengan 1. Level clock sama dengan 1, apapun nilai D, maka QA-nya dia akan mengikuti ya. Kalau Anda lihat kan dia mengikuti. Tadinya 1, D1, QA 1, D0, QA 0, dan seterusnya. Sehingga bisa kita katakan juga bahwa dalam satu periode ya, periode clock, ini adalah periode clocknya, ini adalah nilai CLK pada saat aktif, dia bisa terjadi 2 kali perubahan atau lebih ya, 2 kali atau lebih perubahan, 1, 0, dan seterusnya. Beda dengan QB dengan QC yang merupakan keluaran dari flip-flop, untuk satu level dia hanya berubah sekali saja. Ini kan perubahan hanya sekali. Ini satu periode clock, dia berubah sekali. Walaupun nilai D-nya dia berubah dalam satu clock aktif nilai 1 seperti ini. Demikian juga QC pun demikian.
Dan perbedaan antara QB dengan QC, Anda bisa melihat bahwa QB dia di-trigger oleh transisi naik ya. Dia transisi naik di sini, dan di sini dia akan menjadi nilai QB dan di sini ya. Sedangkan QC dia di-trigger oleh transisi yang turun. Ini QC-nya. Dia akan melihat nilai di sini dan nilai yang ada di sini. Baik, itu let's post edge DFF dan neck edge DFF. Kemudian kita pun bisa menambah masukan preset dan masukan clear di DFF. Preset nanti digunakan, preset ya, preset itu digunakan untuk membuat key sama dengan 1, clear digunakan untuk membuat key sama dengan 0. Jadi memaksa keluaran sama dengan 1 itu dilakukan dengan preset, memaksa keluaran sama dengan 0 kita sebut sebagai clear. Simbolnya bisa dilihat di simbol ini bahwa ada masukan preset ini ya, preset dan clear, dan dia adalah aktif rendah ya, aktif rendah sehingga ada nibble di sini juga aktif rendah, ada nibble di sini, dan kita menggunakan post edge ya. Kalau kita lihat di sini adalah post edge DFF, atau yang neck edge pun sama juga gitu. Di sini neck edge, ini neck edge. Presetnya juga masih aktif rendah gitu. Dia aktif rendah, ini juga aktif low ya. Dia juga aktif low. Oke, Anda bisa mencoba melihat atau menganalisis perilaku neck edge ya, neck edge DFF dengan masukan preset dan clear dari rangkaian seperti ini. Silakan saja misalnya Anda menginginkan ya presetnya sama dengan 0. Presetnya sama dengan 0. Dan clearnya sama dengan 1, berarti yang aktif adalah preset ya. Kita menginginkan nanti nilai key-nya sama dengan 0, 1. Jadi kalau misalnya masukkan preset sama dengan 0 di sini, maka apapun masukan dua masukan ini, apapun nilainya, maka akan menghasilkan nilai key sama dengan 1. Demikian juga kalau misalnya clear ya, clear sama dengan 0 dan ini sama dengan 1, maka akan menghasilkan kibarnya dia nilainya sama dengan kibarnya nilainya akan sama dengan 1 ya. Kemudian preset dengan ini 0, maka di sini 1, maka akan masuk ke sini ya, ke sini 1 di N-kan dengan 1, kemudian akan membutuhkan masukan ini, dia nanti akan sama dengan 0 kalau masukan yang terakhir ini dia nilainya sama dengan 1. Tapi nanti silakan coba Anda analisis ya. Di sini 1 dia akan mengeset di sini nilainya 0, maka keluaran di sini sama dengan 1 dan seterusnya, sehingga nanti kemungkinan di sini nilainya akan sama dengan 0. Anda coba saja ya, coba analisis ini gitu. Baik, ini adalah masukan preset dan masukan clear. Sedangkan operasi yang lain, kalau misalnya preset sama dengan 1, clear sama dengan 1, dia akan seperti DFF yang negative edge biasa. Gitu. Ini perilakunya. Gitu. Tadi preset sama dengan 1 akan membuat key sama dengan preset sama dengan 1. Preset sama dengan 0 ya. Preset sama dengan 0, dia aktif ya, aktif preset. Aktif reset, maka key-nya akan sama dengan 1, clear sama dengan 0, akan membuat key sama dengan 0, dan untuk yang yang standar ya, ini 100, dia akan membuat key-nya sama dengan 1, kalau semua 1-1 yang menunjukkan dia tidak aktif, maka dia akan mengikuti ini neck edge, gitu. Neck edge DFF. Gitu. Biasa ya, kalau misalnya ada transisi turun di sini, maka key-nya akan mengikuti D seperti ini. Kemudian kalau post edge DFF dengan preset dan clear, rangkaiannya seperti ini, silakan nanti Anda juga bisa mencoba menganalisis ya untuk menghasilkan DFF yang positive edge tapi dengan masukan preset dan clear. Perilakunya juga sama seperti ini. Yang membedakan itu adalah hanya di bagian transisi naik ini saja. Baik, berikutnya adalah
bentuk flip-flop yang lain yang kita sebut sebagai toggle flip-flop. Toggle ini dia akan membuat nanti keluarannya itu, kalau aktif akan membuat keluarannya itu toggle. Tadinya 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Itu kita sebut sebagai toggle ya. Kita bisa melihat nanti di pernyataan ini bahwa saat T sama dengan 1 yang menunjukkan TFF ini aktif, state rangkaian itu toggle. Saat transisi clock naik, kalau misalnya kita gunakan post age ya, saat T sama dengan 0, state-nya tetap. Ini biasanya digunakan nanti di elemen rangkaian pencacah atau counter ya. Nah, DFF itu TFF bisa kita implementasikan dengan satu buah DFF. Ini DFF naik ya, DFF naik. Yang kemudian di depannya kita berikan satu rangkaian tambahan seperti ini. Nanti Anda bisa mencoba menganalisis dengan menggunakan diagram pewaktuan seperti ini. Anda bisa melihat bahwa saat transisi naik ya, transisi naik, ini juga naik. Dan begitu dia melihat ada nilai 1, maka key-nya dia akan toggle dari 0 menjadi 1. Kemudian transisi naik yang nilai T-nya sama dengan 1, Anda bisa melihat di sini, akan membuat nilai key-nya akan toggle dari 1 menjadi 0, dan di sini pun dia akan berubah lagi dari 0 menjadi 1. Kemudian di sini dia tetap, nilai key-nya tetap karena T-nya sama dengan 0. Demikian juga di bagian sini, T-nya sama dengan 0, key-nya dia akan tetap sama dengan 1. Ini adalah toggle flip-flop. TFF ya, TFF. Perilakunya kemudian bisa kita nyatakan dalam tabel karakteristik seperti ini. Begitu ada transisi naik, maka key-nya akan toggle. Inilah yang kita sebut sebagai toggle. Rangkaiannya juga sama ya, simbolnya sama, hanya saja di bagian depan ini kita sebut sebagai T. Kalau yang DFF, masukan di sini adalah D ya. D. Berikutnya adalah flip-flop yang terakhir, bentuk JK. JK ini sebenarnya masukan ya, masukan J dengan masukan K. Dia nanti bisa berlaku sebagai flip-flop SR, set dengan reset, dan ada toggle flip-flop. Jadi gabungan antara flip-flop SR dengan flip-flop T ini diimplementasikan dengan flip-flop JK. Flip-flop JK ini nanti dia bisa berlaku ya sebagai flip-flop SR, preset dengan clear yang tadi kita bahas, dan dia juga bisa berlaku, mempunyai perilaku sebagai flip-flop toggle. Kita coba lihat perilaku dari rangkaian JKFF ini. Ini ada masukan J, ada masukan K, kemudian ada clock. Ini adalah post age DFF. Saya coba ulang ya simbol-simbol seperti ini agar kita bisa lebih memahami. Nah, ini ada J, ada K. Bahwa masukan J yang nilainya 1 akan membuat nilai Q akan sama dengan 1. Akan membuat nilai Q sama dengan 1. Kita bisa melihat dari perilakunya, nanti kalau misalnya Anda analisis dengan memberikan masukan CLK 01, 01, 01 dengan kombinasi JK seperti ini, Anda akan dapatkan diagram pewaktuan seperti ini. Jadi kalau kita bisa melihat ini ada transisi naik, transisi naik. Kemudian setiap transisi naik dia akan melihat nilai JK. Jika nilai semuanya sama dengan 0, maka not change. Artinya nanti key tidak berubah. Kemudian pada saat naik berikutnya, dia melihat bahwa nilai J-nya sama dengan 1, nilai K-nya sama dengan 1, akan membuat keluaran dia akan set. Akan set ya, set itu 1 nilainya. Nilainya akan sama dengan 1. Berikutnya, transisi berikutnya adalah ini. Nilai J-nya sama dengan 0, nilai K-nya sama dengan 1, yang membuat keluaran dia akan reset. Transisi berikutnya ini 00, not change ya, ini naik, kemudian J-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 1. Karena nilai J sama dengan 1, K sama dengan 1, maka nilai Q-nya dia akan toggle. Tadinya dari 0 ya, dari 0 dia menjadi 1.
Ini kita sebut sebagai toggle ya, 0 menjadi 1. Saya mencoba menuliskan seperti ini untuk membedakan bahwa nilai yang 1 ini adalah set, bukan toggle, nilai 0 ini adalah reset, bukan toggle. Sedangkan yang bagian sini dia terjadi toggle ya, ada tanda panah yang dia menunjukkan bahwa ini perubahan, ada toggle ya, ada perubahan dari 0 menjadi 1. Kemudian transisi berikutnya ini 1-1, ini pun toggle juga ya, dari 1 menjadi 0. Jadi kalau kita lihat dari perilaku dari diagram pewaktuan ini bahwa jika flip-flop dia akan mempunyai perilaku seperti ini. Pada saat J dengan K nilainya 0, dia NC, inilah NC. Kemudian 01 dia akan menghasilkan nilai 0 atau reset ya. Kemudian 10 dia akan menghasilkan 1 atau set. Dan pada saat 11 dia akan toggle, ini toggle. Dan simbol dari JK flip-flop bisa kita nyatakan seperti ini. Baik, terakhir adalah implementasi flip-flop ini dengan menggunakan IC TTL. Ada beragam tipe IC TTL yang bisa digunakan untuk implementasi flip-flop, baik yang DFF transisi naik dengan 7474, kemudian CKFF dengan preset dan clear, dual itu artinya jumlahnya 2, ini pun dual juga, ada DFF dual juga 74779, dan ada 74574 ya, yang ini dia itu DFF dengan keluaran 3 keadaan, dia oktal. Oktal itu 8 bit. Kalau misalnya 8 bit ini kita bisa menggunakan 74874 ini sebagai register 8 bit. Register 8 bit dia tersusun atas ya. Register 8 bit dia tersusun atas 8 buah flip-flop atau 8 buah DFF, karena register itu sendiri sebenarnya merupakan susunan ya, susunan dari DFF sebanyak n bit. Kalau register 8 bit berarti dia akan ada 8 DFF dan seterusnya. Ini register. Dan dia mampu menyimpan nanti sampai 8 bit ini. Kemudian kita bisa mencoba melihat masing-masing IC TTL ini, misalnya 7474, Anda harus bisa membaca simbol atau pinout ya, pinout dari IC. Anda pun harus bisa membaca diagram blok dari IC tersebut. Apa maksudnya ya? Apa maksudnya masukkan 1D, CP, kemudian SD ya, SD bar, RD bar. Ini kalau dari penamaan sebenarnya kita bisa menyatakan ini adalah set, n set ya, n preset, kemudian ini adalah n reset, atau ini n clear, kemudian ini adalah n preset, kemudian di sini adalah data, dan ini adalah CLK-nya, dan jumlahnya ada 2. Jadi ini sebenarnya reset flip-flop ya, flip-flop DFF yang positive edge-nya bisa Anda lihat dari nilai CP-nya ini yang dia itu tidak ada nibelnya, positive edge dengan presetnya itu diberikan oleh SD ini ya, set D, dan dengan clearnya diberikan oleh reset D ini. Silakan nanti Anda bisa coba cek ya, coba cek dari datasheet 7474 untuk kemudian bisa memberikan atau mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap. Rangkaiannya itu sendiri seperti ini, seperti yang tadi kita sampaikan ya, bahwa set atau SD ini adalah aktif rendah. Gitu. Dia aktif rendah, begitu nilainya L, maka keluaran dia nilainya akan sama dengan H. Karena preset ya keluarannya dia sama dengan 1, kalau kemudian reset keluarannya dia akan sama dengan 0. Ini untuk reset, ini reset atau clear. Dan seterusnya, bahwa yang bagian sini itu adalah DFF, transisi naik. Gitu. Demikian juga untuk yang 74574, ini adalah register ya, register dengan 3 keadaan. Sekali lagi 3 keadaan itu akan membuat nanti keluarannya, ini keluarannya 0 atau 1 atau Z. Z nanti diperlukan nanti kalau misalnya Anda ingin mengirimkan data ke
bus yang dia digunakan bersama oleh beberapa komponen. Anda perlu nanti keluaran dengan 3 keadaan seperti ini yang dikontrol oleh OE. Kemudian CP ini nanti digunakan. Saya coba ulangi, yang 74574 itu adalah sebuah register ya, bisa kita implementasikan itu sebagai register. Ini adalah register 8 bit. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita hari ini tentang elemen rangkaian sekuensial berupa latch dan flip-flop. Sudah kita bahas tadi tentang latch, mulai dari RS latch, kemudian D latch dan gate latch, kemudian flip-flop juga master D flip-flop, edge trigger flip-flop, T flip-flop, dan juga JK flip-flop. Perbedaan antara latch dan flip-flop termasuk juga implementasinya dengan menggunakan IC TTL. Berikutnya kita akan bahas nanti tentang register dan pencacah, mulai dari register data, register geser, dan pencacah asinkron dan pencacah sinkron.